I remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadilah Pulungan dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas reguler D Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi muhkam mutasyabih guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Muharij Siddiqi MAG. Ya, bismillah. Latar belakang. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Manusia diciptakan dalam keadaan suci dan Al-Quran berisi ayat-ayat yang juga suci. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan Al-Quran seharusnya harmonis dan ideal, yaitu sebagai pedoman untuk memahami makna dan tujuan hidup di dunia. Selain sebagai petunjuk, wahyu Al-Quran juga berfungsi sebagai pengingat bagi seluruh makhluknya. Allah memberikan penjelasan yang jelas mengenai pokok-pokok ajaran agama yang dapat menjaga akidah umat dan menunjukkan jalan yang benar. Al-Quran bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi merupakan petunjuk hidup yang dapat membuka hati dan pikiran manusia. Firman Allah digunakan sebagai pegangan dalam setiap aspek perjalanan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kadang-kadang makna dari ayat-ayat Al-Quran bisa terasa kabur dan sulit dipahami oleh sebagian orang karena keterbatasan akal dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep muhkamat dan mutasyabihat agar dapat mempelajari makna dan hikmah di baliknya. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang dalam bahasa Arab berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Secara umum, arti dari kata ini berfokus pada pencegahan. Muhkam juga dapat diartikan sebagai keputusan antara dua hal atau lebih. Sementara itu, mutasyabih berasal dari kata syabbah yang berarti dua hal yang saling menyerupai dalam konteks ini. Mutasyabih merujuk pada sesuatu yang serupa yang berarti ada keseksamaan antara dua hal tersebut. Sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam umumnya dipahami dengan jelas, dan kebanyakan ulama merujuk pada penjelasan dalam ayat pertama surat Hud yang berbunyi, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih. Hal ini mengacu pada tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran yang teratur sehingga maknanya mudah dipahami oleh akal pikiran tanpa keraguan. Ayat-ayat muhkam memiliki arti yang jelas dan mudah dimengerti. Beberapa contoh ayat-ayat muhkam adalah sebagai berikut. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat mutasyabih. Adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran dapat dijelaskan dengan 3 alasan utama, yaitu kesamaran lafal, kesamaran makna, dan kesamaran pada lafal serta makna sekaligus. Kesamaran pada lafal mufrad yang mustarak bermakna ganda. Kesamaran pada lafal mufrad yang memiliki makna ganda
terjadi ketika satu lafaz bisa memiliki lebih dari satu arti. Contohnya adalah pada as-saffat yang berbunyi Farago alaihim darbam bil yamin, di mana lafaz ta bisa berarti tangan kanan atau kekuatan. Kedua arti ini bisa diterima dalam konteks ayat tersebut, sehingga menyebabkan kesamaran. Yang pertama, kesamaran pada lafal. Kesamaran pada lafal dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kesamaran pada lafal mufrad. Kesamaran pada lafal mufrad, lafal yang berdiri sendiri belum terstruktur dalam kalimat, terjadi ketika terdapat lafaz-lafaz yang artinya tidak jelas. Hal ini bisa disebabkan oleh penggunaan lafaz yang jarang atau memiliki makna ganda. Sebagai contoh, pada Quran surat Abasa yang berbunyi wa fakihatan wa abba, terdapat lafaz ba yang berarti rumput-rumputan yang bisa dianggap mutasyabih karena jarang digunakan dalam Al-Quran. Kesamaran pada lafal murakab. Kesamaran pada lafal murakab, lafal yang terdiri dari beberapa kata dalam satu kalimat, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kalimat tersebut terlalu singkat, terlalu luas, atau struktur kalimat yang kurang teratur. A. Kesamaran karena kalimat yang terlalu ringkas. Salah satu contoh kesamaran karena kalimat yang terlalu singkat terdapat dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, dan jika kalian takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. B. Kesamaran kalimat yang terlalu luas. Sebagai contoh, pada Quran surat Asy-Syura yang berbunyi, tidak ada sesuatu apapun seperti yang sepertinya. C. Kesamaran karena susunan kalimat yang tidak tertib. Pada Qasas Al-Kahfi terdapat kalimat yang dapat membingungkan jika tidak disusun dengan baik, yaitu yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus. Yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Kesamaran juga dapat muncul karena makna dari suatu lafaz tidak dapat dijangkau atau dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Yang ketiga, kesamaran pada lafaz dan makna ayat. Kesamaran juga dapat terjadi pada ayat yang memiliki kesamaran baik pada lafal maupun maknanya. Sebagai contoh, pada Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebijakan manusia memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang yang bertakwa. Baik, kesimpulannya, perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran terletak pada kejelasan dan kemudahan pemahaman maknanya. Ayat muhkam adalah ayat yang memiliki makna jelas, tegas, dan mudah dipahami, serta mengandung hukum yang wajib diyakini dan diamalkan. Contohnya, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban ibadah dan hukum halal haram. Sementara itu, ayat mutasyabih mengandung kesamaran, baik pada lafaz maupun maknanya, yang seringkali memerlukan penafsiran lebih lanjut dan hanya bisa dipahami secara sempurna oleh Allah. Ayat-ayat ini bisa mencakup fenomena gaib atau hal-hal yang sulit dipahami oleh akal manusia, seperti sifat Allah dan hari kiamat. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rivers flow, and we know we'll be
knowing that this is our reward.